Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas TK 4805 akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah Cloud Computing yang berjudul Implementasi Kontainerisasi Website Company Profile menggunakan Docker dan AWS IC2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, yaitu Radia, dengan NIM 10 10 32400 114. Kemudian ada teman saya. Saya Salwa Lintang Ayu dengan NIM 1010324001162. Saya Putri Fatima Azahra dengan NIM 10 10 324 000016. Akan langsung menjelaskan terkait laporan tugas besar kami. Boleh next slide. Oke, jadi yang pertama untuk latar belakang, perkembangan teknologi komputasi awan mendorong industri untuk mengadopsi pendekatan cloud native dalam pengembangan dan deployment aplikasi. Salah satu teknologi inti dalam pendekatan ini adalah kontainerisasi, yaitu teknologi yang memungkinkan aplikasi dikemas bersama seluruh kedependensinya ke dalam sebuah unit yang portable, konsisten, dan terisolasi. Nah, kemudian Docker adalah platform kontainerisasi paling populer yang memungkinkan pengembang untuk membangun, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Dengan Docker, permasalahan klasik works on my machine dapat diatasi karena kontainer menjamin konsistensi lingkungan dimanapun ia dijalankan. Kemudian ada AWS atau Amazon Web Service, yaitu adalah platform computing terbesar di dunia yang menyediakan berbagai layanan infrastruktur termasuk Elastic Compute Cloud, yaitu adalah layanan server virtual yang memiliki IP publik dan dapat diakses dari mana saja melalui internet. Dengan kombinasi Docker dan AWS, EC2, aplikasi dapat dideploy ke dalam cloud dan langsung dapat diakses publik tanpa bergantung pada laptop pribadi. Kemudian, tugas besar ini mengimplementasikan kontainerisasi website company profile fiktif bernama Petit Bites, yaitu toko bakery dan pastry, menggunakan Docker, kemudian dideploy ke AWS IC2 melalui program AWS Academy Learner Lab sebagai wujud penerapan nyata konsep-konsep yang telah dipelajari dalam mata kuliah komputasi awan. Selanjutnya adalah prasyarat. Yang pertama itu ada spesifikasi perangkat. Jadi untuk spesifikasi perangkatnya itu yang pertama ada komponen. Komponen pertama itu sistem operasi dengan spesifikasi Windows 11 64 bit. Selanjutnya itu adalah RAM dengan minimum 8 GB. Kemudian ada penyimpanan dengan minimum 5 GB ruang kosong. Dan yang terakhir itu tentu aja koneksi internet diperlukan untuk akses AWS Academy dan IC2. Kemudian untuk perangkat lunak yang kami gunakan itu yang pertama adalah Docker Desktop dengan versi 29.1.3 berfungsi sebagai platform kontainerisasi lokal. Kemudian itu ada Git versi yang paling terbaru berfungsi untuk version control dan push ke GitHub. Kemudian ada VS Code, versinya bebas mau yang apa aja karena berfungsi untuk penulisan kode HTML, CSS, dan JS. Kemudian itu PowerShell, karena PowerShell itu bawaan Windows, fungsinya untuk SSH ke IC2 dan perintah Docker. Terakhir itu web browser. Untuk web browser sendiri itu bebas mau pakai browser mana aja karena fungsinya untuk pengujian website. Selanjutnya, untuk akses yang dibutuhkan itu yang pertama tentu aja akun AWS Academy dengan akses Learner Lab, kemudian akun GitHub untuk push search code-nya, dan yang terakhir itu adalah file labuser.pem, itu adalah key pair dari AWS Academy untuk SSH ke IC2. Oke, jadi untuk Docker ini kita tuh harus verifikasi instalasi Dockernya. Jadi kita perlu menjalankan perintah Docker garis-garis version di PowerShell untuk memastikan Docker terinstall. Dan output yang diharapkan pun PowerShell akan memberikan kalimat
Docker version 29.1.3, build 29.1.3, strip 0 Ubuntu 4.1. Jika output itu telah keluar, maka Docker berhasil dipasang. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Untuk perancangan sistem sendiri itu yang pertama ada arsitektur sistem. Jadi dalam tugas ini terdiri dari satu jalur deployment, yaitu source code, dikontenerisasi menggunakan Docker, lalu kontainer dideploy ke AWS IC2 sehingga dapat diakses publik melalui internet. Untuk alur arsitektur sistemnya sendiri, itu yang pertama adalah source code, yaitu HTML, CSS, JS, kemudian lanjut ke Docker file, yaitu Docker build dan Docker image, kemudian dari Docker file lanjut ke AWS IC2 instance, dan terakhir itu ke public IP-nya. Jadi itu adalah browser yang dapat diakses dari internet. Kemudian untuk perancangan aplikasi webnya ini dirancang sebagai website company profile untuk Petite Bites, yaitu toko bakery dan pastry fiktif. Dan website dibuat sebagai halaman tunggal atau single page dengan tema pink manis menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript murni tanpa framework tambahan. Dapat dilihat di tabel bawah yaitu file dan fungsi-fungsi yang kami gunakan. Yang pertama itu ada indeks HTML, fungsinya adalah untuk struktur dan konten halaman. Kemudian ada style.css itu sebagai tampilan visual dengan tema pink bakery pastel, itu kita menggunakan 414 baris. Kemudian ada script.js itu adalah interaksi halaman dan animasi sebanyak 65 baris. Kemudian Docker file berfungsi sebagai instruksi build container image berbasis Nginx Alpine. Kemudian ada nginx.conf itu sebagai konfigurasi web server Nginx. Kemudian Docker compose.yml itu sebagai konfigurasi Docker Compose, dan terakhir adalah Docker ignore, yaitu adalah file yang dikecualikan dari Docker build. Nah, bagian website Petite Bytes itu meliputi beranda, hero dengan icon pastry melayang, kemudian ada tentang kami, kemudian ada menu unggulan. Di menu unggulan itu ada 6 produk, dan ada kenapa pilih kami, kemudian testimoni dari para pembeli, dan terakhir ada kontak dengan form demo dan footer. Selanjutnya untuk perancangan Docker. Docker image menggunakan base image Nginx Alpine yang merupakan distribusi dari Nginx berbasis Alpine Linux. Sangat ringan dengan ukuran hanya sekitar 27 MB. Jadi Nginx itu dipilih sebagai web server karena kemampuannya melayani file statis dengan performa tinggi dan penggunaan memori yang sangat sangat rendah. Kemudian selanjutnya adalah perancangan infrastruktur cloud AWS IC2. Jadi EC2-nya itu dikonfigurasi menggunakan AWS Academy Learner Lab dengan spesifikasi seperti di bawah tabel. Yang pertama itu ada konfigurasi eh, nama instance dan nilainya itu Petite Bytes server. Kemudian ada AMI atau AMI-nya itu adalah Ubuntu Server 26.04 LTS. Kemudian instance type-nya itu T2.micro, itu adalah free tier eligible. Kemudian untuk key pair-nya itu Foki. Kemudian untuk security group-nya HTTP itu port 80 dari anywhere. Kemudian untuk security group untuk SSH itu menggunakan port 22 dari MyIP, dan yang terakhir untuk public IP-nya itu menggunakan 107.21.177.135. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk implementasinya, untuk pembuatan aplikasi web dibangun menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript murni tanpa framework tambahan. Desain menggunakan tema pastel bakery pastel, krem hangat sebagai warna dasar, pink frosting sebagai aksen utama,
coklat kakao untuk teks, dan emas karamel sebagai aksen kedua. Elemen ciri khas berupa pembatas section yang bergaya tetesan icing dan ikon-ikon pastry, croissant, cupcake, cookie, dan donat yang digambarkan menggunakan SVG. Struktur file proyek Petit Bytes website. Pertama adalah indeks HTML, struktur halaman JS, interaksi halaman 65 baris, Dockerfile, konfigurasi kontainer, konfigurasi web server Nix, Docker Compose YAML, konfigurasi Docker Compose, Docker Ignore, file yang dikecualikan dari build. Pembuatan Dockerfile dikonfigurasi sebagai berikut. Gunakan image Nix ringan sebagai base. Lalu hapus default halaman Nix. Lalu copy konfigurasi Nix. Lalu copy semua file web ke folder Nix. Lalu expose port 80. Lalu jalankan Nix. Lalu untuk push source code ke GitHub, source code di-push ke repository GitHub agar dapat di-clone langsung di EC2. Di PowerShell lokal, masuk ke folder project. Lalu init git dan hubungkan ke repo. Lalu push semua file repository GitHub https://github.salmalintang/petitbytes. Lalu 4 konfigurasi AWS EC2. Instan EC2 dibuat melalui AWS Academy Learner Lab dengan langkah-langkah berikut. Nyalakan lab dan buka konsol. Login ke AWS Academy, masuk ke course-nya, klik Start Lab, tunggu ikon AWS jadi hijau. Lalu klik AWS untuk masuk ke konsol. 2. Launch EC2 Instant. Di EC2, launch instant, konfigurasi name Petitbytes Server AMI Ubuntu Server 26.04 LTS. Instant Type 2 T2 Micro Key Pair Void. Foki Security Group tambahkan inbound ke rule HTTP port 80 dari anywhere dan SSH port 22 dari myIP. 3. Set permission file.pl Windows PowerShell equals the labsure.pem/remove nt authority authentic users equals labuser.pem remove built-in user. Yang keempat, SSH ke instan. SSHI lab user pem ubuntu at 107.21.177.135. Instalasi Docker di EC2. Setelah berhasil SSH, install Docker di dalam instance EC2. Sudo apt update, sudo apt install docker.io, sudo systemcall enable docker garis now, sudo usermods ag docker money user exit #logout upaya perubahan grup berlaku. SSH kembali lalu verifikasi. SSH reski lab user pem ubuntu at 107.21.177.135 docker garis version. Output yang diharapkan adalah docker version 291.1.3 build 29.1.3 Ubuntu 4.1. Deploy container di EC2. Clone repository dan jalankan kontainer di EC2. Clone source
code dari GitHub, lalu build Docker image, lalu jalankan kontainer di port 80, lalu verifikasi kontainer berjalan. Untuk pengujian Docker build, pengujian Docker dilakukan dengan memverifikasi proses build image dan memastikan kontainer berjalan dengan benar. Hasil pengujian Docker, untuk pengujian pertama itu Docker image berhasil di build. Statusnya finish, hasilnya pass. Base image mix Alpine berhasil digunakan, hasilnya pass. File web berhasil disalin ke direktori mix di dalam kontainer. Hasilnya pass. Kontainer berjalan tanpa error. Statusnya up. Hasilnya pass. Port 80 berhasil di mapping ke host. Hasilnya pass. Pengujian akses publik. Pengujian akses dilakukan dengan membuka URL publik di browser dari perangkat yang berbeda jaringan. Hasil pengujian akses website pertama, website dapat diakses via http://54.163.39.236 hasilnya pas. Halaman beranda hero section tampil dengan benar, hasilnya pas. Navigasi menu berfungsi beranda tentang kami, menu, dan lain-lain, hasilnya pas. Tampilan responsif di berbagai ukuran layar, hasilnya pas. Semua aset style.act, JavaScript, Script.js termuat tanpa error, hasilnya pas. Website dapat diakses dari perangkat atau jaringan berbeda, hasilnya pas. Output verifikasi Docker. Berikut output dari perintah Docker PS dan Docker image setelah deployment berhasil. Output Docker PS, container ID, image status ports, container ID-nya C0EFF FVE 77FED5D, image-nya petitbyte/website 1.0, statusnya up in 1 minute, ports-nya 00080 80/TCP, names-nya petitbyte/container. Output Docker image. Docker-nya, image-nya Mix Alpine, ID 8 label 8 BLE 78743A03, disk usage-nya itu 936.6 MB megabyte, content size-nya 27 MB. Petit untuk image petitbyte website 1.0, ID-nya 811F8ED8DD87, disk usage-nya 92.9 megabyte. Content size-nya 26.1 megabyte. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa Lintang Ayu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian G, yaitu perintah yang berguna. Untuk perintah pertama ada docker build /t nama .2 tag yang berfungsi sebagai build docker image dari docker file. Kemudian perintah kedua docker run strip d strip p 80.280 strip nama name nama image .2 tag yang berfungsi untuk menjalankan kontainer di background. Kemudian ada Docker PS yang berfungsi untuk melihat kontainer yang sedang berjalan. Kemudian Docker Image yang berfungsi untuk melihat semua image yang tersedia. Kemudian Docker Stop nama strip container untuk menghentikan kontainer. Perintah Docker RM nama strip container untuk berfungsi sebagai hapus kontainer. Kemudian Docker Logs, nama strip container untuk melihat log container. Kemudian SSH strip I, petik d.2/labuser.pem.2 Ubuntu @IP berfungsi untuk SSH ke instance EC2. Kemudian ada git clone URL yang berfungsi sebagai clone
repository dari GitHub. Kemudian ada sudo apt install stripy docker.io yang berfungsi untuk install Docker di Ubuntu. Dan yang terakhir sudo systematical enable docker strip now yang berfungsi untuk mengaktifkan Docker service. Selanjutnya untuk troubleshooting. Yang pertama, the permission denied public key saat SSH ke EC2. Kemungkinan penyebab adalah permission file.pem terlalu terbuka atau file.pem expired. Solusi pertama itu bisa set permission file.pem di Windows, yaitu CACLS, petik d.2/labuser.pem.2/inheritance.2r ICACLs petik d.2/labuser.pem petik /grant.2r petik $ dalam kurung $invite username tutup kurung -2 dalam kurung R petik. Dan solusi kedua dapat download ulang file .pem dari AWS Academy ke AWS Detail dan download PEM. Selanjutnya ada port 8080 sudah dipakai kontainer lain. Kalau muncul error konflik atau port already in use, gunakan port lain atau hapus kontainer lama, yaitu dengan docker rm petitbytes.container docker run strip d strip p 8081.280 strip 6 name petitbytes strip container petitbytes strip website .2.1.0. Kemudian ada troubleshooting lain yaitu website tidak bisa diakses dari luar, yaitu pastikan security group instance EC2 sudah mempunyai inbound rule HTTP port 80 dari anywhere yaitu 0.0.0/0. Kemudian cek di EC2 yaitu console, instance, tab security, kemudian inbound rules. Selanjutnya ada public IP berubah setelah restart instance. AWS Academy merotate public IP setiap kali instance di stop dan di start kembali. Jadi harus dicatat ulang IP terbaru dari tab details instance sebelum demo atau screenshot. Selanjutnya, repository GitHub kosong saat git clone. Nah, push source code ke GitHub dulu dari laptop lokal sebelum mencoba clone di EC2, yaitu dengan command git init git remote at origin http://github.com/salwalintang/petitbytes.git git add git commit stripe m petik 1 first commit petik 1. Kemudian git push strip u origin master. Kesimpulannya, tugas besar ini berhasil mengimplementasikan kontainerisasi website company profile Petitbytes menggunakan Docker dan dideploy ke cloud melalui AWS EC2 berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, website company profile Petitbytes berhasil dibangun menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript murni dengan desain bertema bakery pastel yang menarik, mencakup halaman beranda, tentang kami, menu produk, testimoni, dan kontak. Kemudian, kontainerisasi menggunakan Docker berhasil dilakukan. Docker image berbasis Nginx Alpine berhasil dibuild, yaitu Petitbytes strip website .2.1.0 dengan ukuran 92,9 MB dan kontainer dapat melayani file statis dengan baik di port 80. Kemudian deployment ke cloud berhasil dilakukan menggunakan AWS EC2 melalui AWS Academy Learner Lab instance Ubuntu Server 26.04 LTS dengan T2.micro
berhasil diakses via SSH dan kontainer Docker berhasil dijalankan di dalamnya. Website berhasil diakses secara publik dari internet melalui IP public EC2.2 http://107.21.177.135 membuktikan bahwa kontainerisasi dan cloud deployment berjalan dengan benar. Selain itu, website juga dipublikasikan melalui GitHub page yang dapat diakses secara permanen di https://salwalintang.github.io/pettybyte/. Penggunaan AWS EC2 bukan localhost membuktikan konsep cloud computing yang sesungguhnya, yaitu aplikasi berjalan di server dengan IP publik dan dapat diakses oleh siapa saja, dari mana saja, melalui internet. Secara keseluruhan, tugas besar ini berhasil mendemonstrasikan alur kerja kontainerisasi cloud native yang lengkap dari penulisan kode, packaging dengan Docker, SSH ke server cloud, hingga deployment dan akses publik sesuai dengan praktik yang umum digunakan di industri teknologi modern. Kemudian ini adalah daftar pustaka. Yang pertama ada Docker Inc., Docker Documentation 2025 online yang available di http://docs.docker.com. Kemudian ada Amazon Web Service, ada Amazon Web Service EC2 Documentation, Amazon Web Service AWS Academy Learner Lab Guide, PMail, dan T-Grants, dan NIST Definition of Cloud Computing, NIST Special Publication 800-145, National Institute of Standard and Technology, Gothenburg. Kemudian ada Nginx Official Documentation, GitHub, GitHub Documentation, dan Alpine Linux Documentation. Selanjutnya saya akan menampilkan website permanen kami. Ini adalah website permanen yang telah kami buat. Dapat diakses di http://salwalintang.github.io/petitbyte/. Di sini ada page pertama, kemudian ada cerita kami, ada menu favorit. Di sini kami tampilkan 6 menu. Kemudian ada kenapa pilih kami. Kemudian ini ada testimoni. Kemudian ini untuk menghubungi, dan ini adalah form demo, dan diakhiri oleh footer. Itu saja, saya kembalikan ke Radia. Baik, Eh, sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan mengenai tugas besar kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kalimat ucapan maupun dalam presentasi kami. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.